Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga yang ngebahas soal-soal untuk latihan ujian semester matematika wajib kelas 11. Oke, video pertama, video kedua yang ngebahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20 udah selesai kita bahas. Bagi yang belum nonton, tonton dulu. Linknya nanti bakal muncul di kanan atas ini. Oke, terus bagi yang belum download soalnya, kalau mau nyoba dulu ngerjakan soalnya, baru lihat video pembahasan, silahkan download pada deskripsi di bawah. Oke? Nah, sekarang kita bahas soal nomor 21. Ini masih berkaitan sama turunan. Titik belok dari kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 12x kuadrat tambah 18x kurang 10 adalah. Oke. Titik belok. Nah, yang mana yang kita sebut sebagai titik belok? Ya, kalau ada kurva misalkan, ini namanya titik belok. Oke. Kalau di kurikulum lama, titik belok itu diajarkan dari f aksen x. F aksen x sama dengan 0 karena dia karena dia termasuk dari nilai stasioner. Oke. Ini yang kurikulum lama, kurikulum 2007, kurikulum KTSP. F aksen x sama dengan 0. Terus kalau kita udah dapat nilai f aksen x sama dengan 0, terus dari nilai x yang diperoleh, f double aksennya nanti samakan dengan 0 juga. Oke, dia harus memenuhi dua syarat ini. Tapi kalau buku yang sekarang, buku KTS kurikulum 2013 yang udah direvisi, entah kenapa berubah pengertiannya. Titik belok itu misalkan kita punya lengkung kayak gini. Terus ada lengkung berikutnya kayak gini. Nah, perubahan lengkungannya ini yang disebut dengan titik belok. Oke? Agak sedikit berbeda. Nah, kalau dia seperti ini, ya nggak perlu pakai f aksen x sama dengan 0. Jadi yang diajarkan pada kurikulum 2013 yang udah direvisi, titik belok itu f double aksen sama dengan 0. Langsung ke sana aja. Jadi dari fx langsung ke f double aksen sama dengan 0. Kalau dulu di KTSP, dari fx cari dulu f aksen x-nya sama dengan 0, nanti dapat beberapa nilai x, uji beberapa buah nilai x yang akan menghasilkan f double aksen x sama dengan 0. Oke? Karena ini kurikulum 2013, kita pakai yang ini. Kalau di buku kalkulus kuliah masih ini pengertiannya. Nggak tahu kenapa di kurikulum 2013 jadi berbeda. F aksen kan syaratnya apa kalau dia titik belok? F double aksen x nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita mau nyari F double aksen, cari dulu F aksen x-nya. Fx 2x pangkat 3 kurang 12x kuadrat tambah 18x kurang 10. F aksen x turunannya itu kalau dikalikan jadi berapa? 6x kuadrat dikurang 24x tambah 18. Berarti kalau f double aksen x, turunkan lagi si f aksen ini. 12x kurang 24. Oke? Nah, syaratnya f double aksen sama dengan 0. Jadi syarat titik belok f double aksen 12x kurang 24 sama dengan 0. Berarti 12x-nya 24, x-nya dapat berapa? X-nya dapat 2. Nah, x-nya 2. Titik itu kan nggak cuma x, tapi x, y. Cari y-nya. Dari sini nyari y-nya. Y sama dengan 2x pangkat 3. X-nya ganti sama 2. 2 kali 2 pangkat 3 kurang 12 kali 2 kuadrat tambah 18 kali 2 kurang 10. 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 2, 16. 2 kuadrat 4 kali 12, 48. 18 kali 2, 36 kurang 10. Coba. 16 tambah 36 itu berapa? 52. 52 kurang 48, 4 kurang 10, min 6. Berarti x-nya 2, y-nya min 6, maka jawabannya 2, min 6. Jadi B. Oke? Gampang kan? Langsung aja f double aksen sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk integral. Dalam integral, aturan dalam melakukan integral, yang pertama ada aturan dasar. Ada bentuk dasar dari integral. Kalau kita punya integral dari ax pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah a x pangkat n tambah 1. Si pangkatnya tambahin 1. Lalu kita bagi sama pangkat yang tadi, n tambah 1 tambah c. Oke? Kalau integral dari fungsi yang di dalam kurung fungsinya fungsi linear, ax tambah b pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah
AX tambah B pangkat N tambah 1 dibagi A kali N tambah 1. Jadi perbedaannya cuma ada A-nya. Ini A koefisien X-nya. Berlaku untuk yang linear ya. Kalau X-nya udah kuadrat, udah nggak berlaku lagi ini. Ini fungsi dasar, ini aturan dasar pada integral. Nanti ada integral substitusi yang kita pelajari berikutnya. Nah, kalau kita punya integral 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 2x kurang 5, sama dengan berapa? Kalau kita integralkan, ya karena ini penambahan atau pengurangan, kita boleh langsungkan langsung integralkan satu-satu. 4x pangkat 3 diintegralkan. 4x pangkatnya jadi 4. Kan tambahin 1 kan? Dibagi sama 4 pangkatnya tadi. 3x kuadrat integralkan jadi 3x pangkat 2 nanti jadi pangkat 3. Kita bagi 3. Ini kebetulan ya sama. Dikurang 2x awalnya pangkat 1. Diintegralkan jadi pangkat 2 dibagi 2. Ini kebetulan sama lagi. Min 5 kalau dia A saja diintegralkan jadi AX. Jadi tinggal tambahin X di sana. Jangan lupa tambah C di belakang. Tambah C tambah C. 4-nya habis, X pangkat 4, 3-nya habis, X pangkat 3, 2-nya juga habis, tinggal X kuadrat kurang 5X tambah C. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang A. Oke? Lanjut, soal nomor 23. Hasil dari integral X kuadrat kurang 4 dikali 2X tambah 1 dx sama dengan. Ini kan ada perkalian. Kalau ada perkalian, maka jika memungkinkan, selesaikan dulu perkaliannya. Selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Baru kita integralkan. Kalau nggak memungkinkan, maka ada cara lain namanya integral substitusi atau integral parsial. Oke? Ini mungkin nggak dikalikan? Mungkin aja. Integral dari X kuadrat dikalikan ke 1 jadi berapa? Kok kalikan ke 1 dulu. X kuadrat kalikan ke 2X dulu jadi berapa? 2X pangkat 3. Oke? X kuadrat kalikan ke 1. Jadinya tambah X kuadrat. Min 4 kalikan ke 2X. Jadi berapa? Min 8X. Terus min 4 ini kalikan ke 1 jadi berapa nanti? Jadi min 4. Nah, karena udah bukan dalam bentuk perkalian lagi, penjumlahan, maka tinggal diintegralkan satu-satu. 2x pangkat 3, maka akan jadi 2x pangkat 4 dibagi 4. Pangkatnya tambahin 1, jadi pangkat 4. Dibagi sama 4, pangkatnya ini. X kuadrat akan menjadi x pangkat 3 dibagi 3. 8x akan menjadi 8x pangkat 2 dibagi 2. Min 4 tinggal tambahin x-nya. Ditambah c. 2 sama 4 sederhanakan. Setengah X pangkat 4 tambah sepertiga X pangkat 3 kurang 8 bagi 2 4X kuadrat dikurang 4X tambah C. Maka jawaban yang mana? Yang mana yang cocok? A lagi. Oke? Nah, sekarang nomor 24. Integral dari 2 tambah 4 akar X dikuadratkan dibagi 2 akar X. Ada pembagian, ada pangkatnya. Kalau memungkinkan, selesaikan dulu pangkatnya ini. Oke? Selesaikan dulu pangkatnya ini. Memungkinkan nggak? Karena pangkat 2 masih memungkinkan. Oke? Integral dari, coba kalau dipangkatkan 2. 2 kuadrat, 4. Ingat, kalau A tambah B kuadrat, dikuadratkan, bukan A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat nanti jadinya. Jadi 2 kuadrat, 4, ditambah 2 kali 2 kali 4 akar X. 16 akar X. Oke? Kemudian ditambah 4 akar X yang dikuadratkan. 4 kuadrat 16. Akar X dikuadratkan jadi X. Ini kita bagi sama 2 akar X. Nah, kalau memungkinkan untuk dibagi, bagi dulu. Karena penyebutnya cuma 1. Dia bisa kita bagi. Sama dengan, kita pisahkan dulu satu-satu. 4 dibagi 2 akar X ditambah 16 akar X dibagi 2 akar X tambah 16X bagi 2 akar X dx. 4 sama 2-nya coret. Terus akar X-nya pindah ke atas. Akar X ini X pangkat berapa? Setengah. Ya kan? Naik ke atas jadi min setengah. 2X pangkat min setengah. Ditambah akar X ini habis. 16 bagi 2, 8.
16 bagi 2, 8. X bagi akar X itu adalah akar X. dx. Oke? Nah, baru kita integralkan. Ingat, dalam mengintegralkan, pangkatnya tambahin 1. Min setengah tambah 1. Jadi setengah. Oke? Oh ya, 8 akar X ini jadi X pangkat setengah aja langsung kita tulis. Dibagi, pangkatnya udah ditambah 1. Bagi setengah. 8 saja, integralkan jadi 8X. 8X pangkat setengah, jadi 8X pangkat setengah tambahin 1. Jadi 3/2 dibagi pangkatnya ini. 3/2 tambah C. Nah, 2 ini naik ke atas, jadi berapa? 4X pangkat setengah, berarti 4 akar X. Tambah 8X, ditambah 2 naik ke atas, jadi 8 kali 2, 16/3. Nah, gimana dengan X pangkat 3/2? 3 bagi 2 ini kan 1/2, berarti jadinya X akar X. X pangkat 1 dengan X pangkat setengah, jadi X pangkat 1/2 tambah C. Nah, tinggal cocokkan. Dia nulis ini duluan. 16/3 X akar X. Tambah 8X, tambah 4 akar X, tambah C. Ketinggalan tambah C-nya di belakang. Oke, jadi jawabannya adalah C. Sip. Lanjut nomor 25. Nah, ini juga ada perkalian. Yang satu ada pangkatnya, yang di luar ini cuma 6X saja. Ingat, tadi kan kalikan kalau memungkinkan. Ini 6X-nya bisa kalikan ke dalam nggak? Enggak. Kenapa? Ini pangkatnya terlalu besar. Pangkat 4. Oke? Nggak bisa 6X-nya. Kecuali 6X-nya juga pangkat 4, maka baru boleh kalikan ke dalam. Tapi karena ini nggak bisa, pangkatnya beda, maka ini kita pakai namanya integral substitusi. Nah, apa itu integral substitusi? Ketika kita ketemu integral untuk aljabar ya, khusus aljabar, ketika kita ketemu integral dari fx dikali gx, si gx-nya dipangkatkan sama n dx, maka kita lakukan pemisalan, kita ganti, si gx-nya nanti diganti. Misal, gx itu adalah u, atau u sama dengan gx. U sama dengan Gx, lalu cari berapa nilai du per dx. Oke, G aksen X berarti. Terus cari nilai dx berapa. Dx sama dengan du per G aksen X. Nanti substitusikan. Substitusi U dan substitusi dx. Oke, kayak ini. Nah, ini contohnya. Misalkan, integral 6x 2x kuadrat kurang 5 pangkat 4. Sesuai dengan bentuknya ya. Maka yang kita anggap sebagai fx yang mana? Yang ini. Oke, yang u-nya mana? U itu gx. Gx itu yang dalam kurung yang pakai pangkat. Berarti ini yang kita anggap sebagai x. Oke, ini yang kita anggap sebagai u. Jadi, u sama dengan 2x kuadrat dikurang 5. Pangkat 4-nya nggak perlu diikutkan. Jadi kalau du per dx, artinya turunan u. Apa turunan u? 4x. Berarti kalau dx saja, du yang dibagi sama 4x. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan asalnya. Ini. Integral 6x. 2x kuadrat kurang 5 udah kita misalkan sebagai u. Maka kali u pangkat 4 jadinya. Pangkat 4-nya ini. Dikali dx. Dx itu ganti sama du per 4x. Du per 4x. 6x sama 4x bisa dicoret kan? X-nya habis. 6 bagi 4 itu berapa? 3 sama 2. Kita sederhanakan. Oke, sehingga kita dapat 3/2-nya pindah ke luar, 3/2 integral u pangkat 4 du. Karena ini udah seragam u sama du, maka boleh integralkan biasa. Apa integral u pangkat 4? U pangkat 5/5 tambah c. Sehingga jadi berapa? 3 per di bawahnya 10. U pangkat 5. Apa itu tadi u? 2x kuadrat kurang 5. Ganti lagi u-nya, balikkan lagi ke 2x kuadrat kurang 5 pangkat 5 tambah C. Maka jawabannya yang mana? 3/10 2x kuadrat kurang 5 pangkat 5 tambah C. Jadi jawabannya adalah E. Oke, ini yang kita sebut sebagai integral substitusi. Sip, lanjut soal nomor 26. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi integral. Fx adalah turunan dari fungsi fx. Fx fungsi aslinya,
kalau diturunkan, maka dia jadi f kecil x katanya. F kecil x turunan pertama dari fungsi f besar x. Fx ini dikasih tahu. Fx-nya sama dengan 3x kuadrat kurang 4x kurang 6. Oke? Terus f besar 3 diketahui nilainya 1. Yang ditanya, fx-nya berapa? Kalau fx diturunkan jadi f kecil x, maka kalau kita mau nyari f besar dari f kecil, tinggal kita balikkan. Kebalikan turunan adalah integral. Oke? Nulisnya, fx itu adalah integral dari turunannya. Integral dari f kecil x dx. Suatu fungsi adalah integral dari turunannya. Oke? Jadi integral dari 3x kuadrat kurang 4x kurang 6 dx. Nah, apa integral dari 3x kuadrat? 3x pangkat 3 dibagi 3. Turunan 4x, 4x kuadrat dibagi 2. Kurang 6x tambah c. Ini fx-nya. Jadi berapa itu? X pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 6x tambah c. Nah, c ini harus kita hitung. Cara menghitung c, masukkan nilai f3 sama dengan 1. F3 katanya sama dengan 1. Karena F3 sama dengan 1, maka ganti X-nya sama 3. Oke? 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 2, kok 2 kali 2 kuadrat? 2 kali 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah C sama dengan 1. Ini 27. 3 kuadrat 9 kali 2, 18. Oke? 18 dikurangi sama, kok 27? 27 kurang 18, 9. 9 kurang 18, min 9. Tambah C sama dengan 1. Berarti C berapa? 10. Maka jawabannya mana? Jadi, si fx-nya, x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 6x tambah C, tambah 10. Jadi jawabannya mana? Yang D. Oke? Sip. Lanjut lagi, soal nomor 27. Nomor 27. Integral dari 6x kuadrat dikurang 4 dibagi akar dari 2x kurang x pangkat 3 dx sama dengan berapa? Nah, ini bentuk pembagian. Kan kita nggak bisa lakukan pembagian ini kan? Maka kita ubah ini jadi bentuk perkalian. Naikkan ini ke atas. Sehingga dia menjadi integral dari 6x kuadrat kurang 4 dalam kurung dikali sama, karena dia akar, bisa ubah dipangkat kan? Menjadi 2x kurang x pangkat, 2x dikurangi sama x pangkat 3, karena dia akar, maka pangkatnya adalah pangkat setengah dx. Oke? Nah, sekarang coba lihat. Ini sama kayak tadi nggak? Ini fx, ini dikali gx, gx-nya pangkatkan sama n. Jadi ini masih pakai cara substitusi yang tadi. Nah, yang mana yang kita anggap sebagai U? Yang ada pangkatnya ini. Kita misalkan ini sebagai U. 2x kurang x pangkat 3 adalah U. U sama dengan 2x kurang x pangkat 3. Maka du per dx atau turunannya 2 kurang 3x kuadrat. Berarti kalau nyari dx saja, du yang dibagi sama 2 kurang 3x kuadrat. Oke? Nah, ini kita ubah, kita substitusi, kita ganti. Sama dengan integral dari 6x kuadrat kurang 4 bisa dikeluarkan angka 2-nya, kita sederhanakan. 2 keluar, tinggal 3x kuadrat kurang 4. Yang 2x kurang x pangkat 3 ini bisa kita ganti sama U. Jadinya U pangkat setengah. U pangkat setengah. Dikali dx, kita ubah jadi du. Ini kok 4? Karena 2-nya keluar, maka ini 2. Oke? 2-nya keluar jadi 3x kuadrat kurangnya sama 2. dx diganti sama du yang dibagi sama 2 kurang 3x kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan. Ada yang bisa kita coret nggak? Ada. 3x kuadrat kurang 2 dengan 2 kurang 3x kuadrat bisa dicoret. Karena pengurangannya terbalik, maka hasil coretnya adalah min 1. 2 kali min 1, min 2. Integral u pangkat setengah du. Nah, kita tinggal integralkan u pangkat setengahnya. Min 2. Apa integral u pangkat setengah? Pangkatnya tambahin 1. Jadi u pangkat 3/2 dibagi sama 3/2. Tambah C.
3/2 yang di bawah ini, 2-nya naik ke atas jadi berapa? Min 4/3 jadinya. 2 kali 2, 2 kali min 2 jadi min 4. Min 4/3, oke, U pangkat 3/2. U pangkat 3/2 artinya U akar U yang ditambah sama C. Oke? Jadi adalah min 4/3. Apa itu U? U sama dengan 2X kurang X pangkat 3. 2X kurang X pangkat 3 akar 2X kurang X pangkat 3 tambah C. Ada nggak jawabannya? Mana? Gak ada yang pas. Oke? Nih kita ambil aja, nih ubah aja nih. Yang min 6 ini menjadi min 4/3. Min 4/3. Maka baru jawaban yang itu. Oke? Kita ubah aja pilihan jawabannya. Sip. Lanjut, soal nomor 28. Aduh, ternyata salah. Emang ada salah dari awal. Ini pangkat bukan setengah. Ini naik ke atas jadi pangkatnya pangkat min setengah. Aduh, ulang lagi. Oke, jadi U-nya pangkat min setengah. Yang ini masih sama. U-nya pangkat min setengah. Nah, apa integral dari U pangkat min setengah? Min setengah tambahin 1 jadi berapa? Jadi setengah. Di bawahnya setengah juga. Sehingga nanti jadinya, nah itu. Min 4, jadi 2 naik ke atas, jadi min 4 kali U pangkat setengah. Kali akar U. Oke? Min 4 kali akar U berarti min 4 dikali akar U berarti akar dari 2 kurang 3 X kuadrat. Ditambahin sama C. Sip? Salah dikit tadi karena nggak teliti. Maka jawabannya yang mana? B jawabannya, bukan yang ini. Oke? Jawabannya adalah B. Sip. Lanjut, soal nomor 28. Gradien garis singgung di sembarang titik pada suatu kurva ditentukan oleh rumus Y aksen, jadi gradien. Kalau lambangnya M kan? M-nya katanya Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X tambah 2. Jika kurva tersebut melalui 1,-5, maka apa persamaan kurva? Nah, ini aplikasi integral untuk menentukan persamaan kurva. Aplikasi integral menentukan persamaan kurva dari gradien. Menentukan persamaan kurva dari gradien. Nah, pada turunan kita belajar gradien itu adalah turunan dari sebuah kurva. Nah, kurva sama dengan integral dari gradiennya. Y sama dengan fx, kalau diturunkan, maka hasil turunannya itu adalah gradiennya, M. Kalau M mau jadikan sebagai fx, maka kita integralkan. Jadi M atau Y sama dengan integral dari M dx. M adalah turunannya. M adalah gradien dari garis singgungnya. Oke? Nah, gradiennya udah ada. 3x kuadrat. Berarti Y itu adalah integral dari 3x kuadrat kurang 6x tambah 2 dx. Kalau kita integralkan, jadi berapa itu? X pangkat 3. Bisa langsung kan? X pangkat 3 dibagi 3. Kurangi 6x diintegralkan jadi 3x kuadrat ditambah 2x ditambah sama C. Ini persamaannya. Nah, tugas kita berikutnya mencari nilai C. Gimana cara mencari nilai C? Diketahui titiknya melalui 1,-5. Melalui 1,-5. Berarti min 5 itu adalah nilai Y-nya. Yang satu ini adalah nilai X-nya. 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah C. Nah, berapa ini? 1 kurang 3 min 2. Oke? Tambah 2 habis. Berarti dapatnya C sama dengan min 5. Jadi, Y-nya nanti adalah X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 2X tambah C. C-nya min 5. Berarti min 5. Oke? Maka jawabannya adalah B. Min 5. Sip. Lanjut, soal nomor 29. Diketahui ST adalah fungsi posisi. Nah, ini gerak tadi. Tadi kita ngebahas ada posisi,
S, ada kecepatan V, ada percepatan A. Kita baru bahas yang turunannya sebelumnya. Dari posisi ke kecepatan, maka V itu sama dengan ds per dt, turunan S terhadap T. Kalau nyari A dari V, maka A itu sama dengan dV per dt. Oke? Nah, kalau kita naikkan ke atas, kita balik, diketahui V ditanya S. Karena V itu turunan dari S, berarti kalau nyari S itu adalah integralnya V dt. Oke? Kalau nyari V dari A, berarti V itu sama dengan integralnya A dt. Nah, sekarang kita dikasih tahu. V yang dikasih tahu. V sama dengan 6T kuadrat kurang 8T kurang 5. Ditanya berapa posisinya saat, maka persamaan posisinya apa? S adalah integral dari V. Berarti integral dari 6T kuadrat dikurang 8T dikurang 5. dt. Oke? Karena dia persamaannya pakai T, maka bukan dx kita tulis, dt kita tulisnya. Apa integral 6t kuadrat? 6t pangkat 3 dibagi 3. Jadinya 2t pangkat 3. Integral 8t. 8t pangkat 2 dibagi 2. Jadi 4t kuadrat. Integral min 5. Min 5t tambah c. Nah, sama kayak tadi, c ini harus kita cari. Dikasih tahu, kalau t-nya 3, posisi bendanya 5. Posisi itu S, berarti S-nya 5. Masukkan angkanya ke persamaan ini. S-nya 5, berarti 5 sama dengan T-nya 3. 3 pangkat 3, 27. Kali 2, 54. 3 kuadrat 9. Kali 4, 36. Jadi kurang 36. 5 kali 3, 15 tambah C. Jadi berapa C-nya? 54 kurang 36. 18. 18 kurang 15, 3. Pindah ke sana, 5 kurang 3. Dapat C-nya 2. Jadi, rumus untuk S-nya atau ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat dikurang 5T tambah C. Dan C nilainya 2, berarti tambah 2. Jadi jawabannya yang mana? 2T pangkat 3 kurang 4T kuadrat kurang 5T tambah 2. Jawabannya adalah B. Sip. Lanjut nomor 30. Percepatan suatu benda dinyatakan dalam bentuk fungsi waktu AT, ini artinya A dalam fungsi T, 4T kurang 5. Terus kasih tahu kecepatan awal. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Apa arti kecepatan awal? Kecepatan awal itu kecepatan pada saat T sama dengan 0 berarti. Awal itu T-nya 0. Berarti kalau T-nya 0, V-nya 10. Oke? Kecepatan itu 10. Kecepatan itu V lambangnya. V sama dengan 10. Yang ditanya, berapa kecepatan benda setelah bergerak 3 detik? Cari dulu rumus untuk V-nya. V, seperti yang tadi kita bahas, adalah integral A dt. Integral dari 4T kurang 5 dt. Apa integral 4T? 2T kuadrat. Oke, karena ini T kuadrat bagi 2, jadinya 2T kuadrat. Integral 5, 5T tambah C. Oke? Nah, karena dikasih tahu kalau T-nya 0, V-nya 10, maka masuk ke sini. 10 sama dengan 2 0 kuadrat, 0 kurang 5 kali 0, 0 tambah C. Berarti C sama dengan 10. Jadi, rumus akhir V-nya adalah 2T kuadrat kurang 5T tambah 10. Yang ditanya apa? Kecepatan benda setelah bergerak 3 detik. Jadi, kalau T-nya 3 detik ini, yang satuan detik kan T kan? Maka V-nya ganti T sama 3. 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 9. 5 kali 3, 15. Tambah 10. 18 kurang 15. 3 tambah 10, 13. Maka jawabannya 13 meter per sekon. Oke? Sip, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan silahkan WA aja. Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.